Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah klik dan mau nonton video aku. Aku ucapkan salam kenal buat kalian yang baru nemuin video aku. Kenalin, aku adalah ibu rumah tangga dari satu orang anak yang kesehariannya ya seperti ibu rumah tangga lainnya teman-teman, masak, beberes, dan lain-lainnya. Nah, seperti biasa juga aku memulai hari di subuh hari dari jam 4 subuh. Hari ini aku masak sisaan isi kulkas aja teman-teman, karena di kulkas sebenarnya udah habis ya, sayur-sayuran juga udah habis. Jadi ini aku ngelihat masih ada serai dan bawang-bawangan masih ada, lumayan agak banyak. Jadi aku mau manfaatin aja buat bikin sambal matah. Nah, tadi itu udah aku iris-iris serainya, terus bawang merah, bawang putih. Ini tuh ngiris-ngirisnya masih kurang halus ya teman-teman, mungkin karena karena masih subuh juga dan matanya masih kurang melek gitu ngelihat ini tuh ternyata masih agak-agak tebel. Harusnya kan benar-benar tipis ya untuk kalau misalnya bikin sambal matah enaknya. Nah, selain bawang merah, bawang putih, dan serai, ini juga aku pakein cabai rawit, tapi juga aku campur sama keriting merah sedikit biar nggak terlalu pedes-pedes banget. Ini aku pakainya kurang lebih berapa ya, secukupnya aja deh, sesuai selera. Buat kalian yang lebih pengen dominan cabenya apa bawangnya apa serainya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya lebih balance aja ya teman-teman, tapi nggak terlalu banyak juga cabenya karena takutnya pedes banget gitu. Nah, untuk temennya nanti aku mau dadar telur aja karena di kulkas udah nggak ada apa-apa. Ada sih ayam tapi cuman sedikit banget, kayaknya nggak akan cukup. Sayang juga kalau dimasak ya, masak ayam diungkep juga sayang karena paling cuman seperempat teman-teman. Jadi ya udah. Nah, ini tadi yang udah aku iris-irisin semuanya, bawang merah, bawang putih, serai, sama cabai-cabean. Aku remes-remes gini ya teman-teman, dicampurin gitu biar mereka tuh kayak ke-infuse gitu ya, biar keluar sari-sarinya, air-airnya, jadi rasanya tuh ngeblend. Nah, harusnya sih ngebiarinnya agak banyak, agak lamaan sedikit, cuman karena aku buru-buru nggak terlalu lama sih. Nah, ini tuh ya kurangnya paling itu ya teman-teman, kurang tipis aku ngemotong-motongnya, ngiris-ngirisnya, jadi masih agak tebel-tebel gitu. Pas makannya juga jadi kurang tipis itu kan. Kalau misalnya sama mata enaknya tuh kan dirajang tipis-tipis, diiris tipis-tipis gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu juga udah enak dan bikin nambah nasi terus ya. Nah, ini untuk temennya kan aku bikin telur dadar teman-teman. Aku pakai 2 butir telur aja karena ini untuk bakal suami aku sama makan pagi aku aja. Tapi ini aku banyakin telurnya untuk suami aku, jadi aku mungkin sekitar setengahnya aja karena buat sarapan. Kalau suami aku kan buat makan siang. Nah, kalau makan siang aku nanti paling aku bikin lagi gitu ngedadak, karena kan kalau telur sebenarnya enak ngedadak ya. Nah, ini aku ngegoreng yang suami aku dan ini yang buat aku ya. Ini aku tambahin dulu minyak, baru aku ngegoreng yang punya aku nih, yang aku sedikit ya teman-teman, setengah lebih sedikit. Aku tuh rencananya hari Minggu ini mau food prep sih ya, cuman nggak tahu sebenarnya hari Minggu ini tuh ada rencana, ada acara keluarga gitu. Jadi uaknya suami, uak aku juga itu tuh mau ada pengajian, ada acara doa bersama gitu, karena insya Allah di tanggal 27 itu sudah dijadwalkan untuk operasi bypass jantung ya teman-teman. Operasi besar yang yang ya lumayan banyak sih dokter-dokter yang bilang baik itu operasinya banyak yang berhasil. Cuman yang namanya kita tetap ikhtiar untuk doa bersama dan lain-lain. Nah, jadi hari Minggu tuh rencananya mau ke rumah Uwa, tapi nggak tahu dari jam berapa. Acaranya sih setelah maghrib.
Cuman biasanya kalau misalnya food prep tuh kan capek banget ya teman-teman, apalagi aku tuh rencananya hari Sabtunya sebelumnya tuh mau belanja bulanan juga, karena semuanya tuh bener-bener udah habis, baik stok bulanan maupun stok mingguan food prep. Persabun-sabunan, beras, semuanya isi kulkas tuh udah bener-bener habis. Jadi hari Sabtunya tuh aku mau belanja bulanan dan minggunya mau food prep. Nah nggak tahu nih food prepnya keburu apa enggak. Mudah-mudahan keburu ya, karena udah nggak ada apa-apa di kulkas, dan mudah-mudahan aku strong gitu, bisa belanja dan sorenya ke acara. Alhamdulillah banget masih dikasih rezeki ya teman-teman untuk belanja. Oh ya, ini aku kembali lagi ke video tadi. Untuk sambal matahnya aku pakein garam, kaldu, sama aku sih pakein gula ya, tapi itu sesuai dengan selera. Biasanya sih nggak pada pakein gula. Sama itu tuh sayurnya tuh aku cuma tinggal punya kol segitunya teman-teman, aku goreng aja karena pengen nikmat gitu. Sebenarnya nggak sehat sih kol goreng, cuman ya udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa. Nah lanjut, setelah masak aku mau lanjut cuci piring. Ini lumayan lah, nggak terlalu banyak sih, karena kan masaknya cuma telur sama iris-iris bawang-bawang, cabai-cabai doang ya, jadi ini nggak terlalu banyak, jadi langsung aja aku cuci. Sebenarnya ini tuh masih banyak waktu, jadinya aku nanti bisa cuci itu pagi-pagi ya teman-teman. Nah tadinya tuh kan aku tuh habis ini tuh mau langsung nyuci, cuman hari ini tuh kan ternyata kan tanggal gajian ya teman-teman, tanggal 25 tuh hari Minggu jatuhnya, jadinya maju gajiannya di tanggal 23 hari Jumat. Nah habis ini tuh aku tuh rencananya mau budgeting dulu, cuman aku tuh nggak share budgeting aku ya teman-teman, karena jujur aku tuh masih gimana ya, masih kurang pinter, masih kurang variatif untuk budgeting. Kalau temen-temen budak-budak yang lain tuh kayaknya kreatif banget ya untuk nabung tuh, ada yang nabungnya di toples gitu ya, untuk juga investasi logam, LM, logam mulia kan ya. Terus juga ada yang banyak dia di pos-posin ya. Kalau aku sih tetap di pos-posin, cuman nggak sekreatif bunda-bunda yang lain gitu. Jadi kayaknya nggak aku share. Dan juga yang paling utama sih kayaknya aku masih belum siap untuk share tentang budgeting, karena kan lumayan pro kontra ya untuk budgeting. Pasti aja ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya netizen ya. Jadi aku kayaknya belum siap mentalnya untuk itu, dan belum mau juga untuk open masalah finansial. Itu kan masalah sensitif juga ya teman-teman. Nah habis tadi mesin cuci aduh mohon maaf, habis cuci piring itu aku langsung beresin dapur, bersihin kompor, terus juga aku bersihin ini bagian sink. Nah ini aku mau langsung budgetin, tadinya kan mau langsung nyuci, cuman karena udah gajian jadi aku pengen langsung budgeting aja deh, biar jelas gitu ya nanti aku. Soalnya habis ini biasanya pas habis gajian aku langsung check out Shopee yang udah aku masukin keranjang. Jadi aku tuh nggak belanja semuanya di supermarket teman-teman, banyak yang aku belanja juga di Shopee atau di Tokopedia, tapi sekarang aku lagi ke Shopee sih. Nah kayak apa aja yang aku belanjain di Shopee tuh, kayak popok itu jelas ya teman-teman, diapers itu lebih murah di online. Terus juga kayak tisu, terus juga skincare anak, terus kayak sabun skincare kita itu lebih murah di online. Terus juga kayak perintilan yang jarang ada di supermarket itu kita belinya di online gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk budgeting bulanan sendiri aku spill aja sih teman-teman, budgetin bulanan aja ya. Ini sih budgetin bulanan aja tuh aku tuh ditargetin 1 juta sebenarnya, cuman kadang suka lebih teman-teman ya, karena sekarang tuh harga tuh makin naik deh, beneran pusing ya. Jadi ibu rumah tangga kita harus makin pintar, harus makin jelas mengpos-posannya, harus makin ketat gitu.
harus beradaptasi juga dengan kondisi harga-harga yang makin naik sekarang ya gitu teman-teman ya. Aku ngebudgetin tuh 1 juta, biasanya aku bagi 2 untuk online dan juga di supermarket. Nah nggak tentu, biasanya di online tuh 600, di supermarket 400, biasanya segitu ya. Tapi kadang juga di online 700, di supermarket 300. Biasanya sih kebanyakannya di online ya teman-teman, karena mayoritas banyaknya lebih murah di online gitu deh. Nah ini emak-emak lagi nyusun keuangan keluarga ya teman-teman. Kalau menurut aku siapa yang megang uang tuh sebenarnya lebih baik yang paling pintar ya teman-teman, yang paling pintar mengelola keuangan. Nah kalau di keluarga aku sendiri sih sistemnya, kita tuh suami aku sih transfer untuk kebutuhan rumah tangga ya teman-teman, semua kebutuhan rumah tangga, susu anak aku dan lain-lain gitu ya. Tapi kayak kebutuhan yang lain-lain yang kayak ada misalnya internet gitu ya, internet, terus juga sekolah anak, misalnya kita lagi ngebajetin sekolah anak dan yang lain-lainnya, itu suami aku yang atur, karena emang suami aku tuh lebih detail, jadi benar-benar detail. Dia tuh ngitungnya di Excel dan detail banget gitu, sampai rupiah perak yang paling belakang itu, nominal paling belakang itu harus sama gitu ya, harus benar-benar kehitung gitu. Misalnya bla 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 6 perak gitu. Nah si 6 perak itu harus sama. Jadi benar-benar suami aku tuh lebih detail daripada aku. Jadi aku lebih, daripada pusing, mendingan diserahin ke dia aja ya. Aku mah ngurusin masalah rumah tangga, tapi kita tetap open. Apa yang dibajetin suami aku juga tahu. Apa yang keluar, apa yang masuk di Excel itu tuh aku tahu laporannya, karena nge-link ya teman-teman. Excelnya tuh nge-link gitu ke laptop ya, karena kan kebetulan kita pakai produk, jadi pasti nge-link gitu di Microsoft Excel-nya dari handphone suami aku ke laptopnya gitu. Setiap update pasti ke link gitu ke laptop, jadi aku bisa lihat di laptopnya gitu loh teman-teman. Nah ngomongin ngelor ngidur masalah keuangan, ini aku udah beres deh nyucinya, tadi ditemenin sama anak aku, dan alhamdulillah sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.